جميع الأولياء الله مشارق الأرض على مغربها بدرها ثم إلى جميع التابعين وتابعين وإلى جميع المفسرين والمحدثين والفقهاء ثم إلى المذاهب الأربعة وسئل من الشافعي رضي الله عنه ثم إلى صاحب هذا الكتاب الحبيب رب العالم الحدث ثم إلى جميع مشايخنا صلى الله عليه وسلم محمد بن سلام محمد بن سلام اللهم افتح علينا فتوح العارف من بركاتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Utawi iki iku fasal suci. Wayam bagi lan sayekjo. Ayakuna apa yen to ana. Laka iku tetep kedue sira. Wirdun apa wiritan. Min tilawatil kitabi saking maca Al-Qur'an Al-Azizi kang mulya tudawimu kang langgengaken sapa sira ala qiraatihi ing atase maca Al-Qur'an fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina walailatin lan wengi wa adna dzalik utawi luweh wa adna dzalika utawi luweh saandape mengkono-mengkono tilawatil kitabil aziz antak tasira iku yen tong nyendhek sapa sira ala juz'in ing atase sak juz ayakunu mongko ana laka iku tetep kedue sira iku li syahrin ing dalem saben-saben saulan khatamatun apa sak hataman wa ala dzalika utawi luweh dukur-dukure mengkono-mengkono tilawatil kitabil aziz luwih akeh-akeh padha antah timaiku yen to ngatamaken sapa sira fi kulli salasati ayamin ing dalem saben telu pira-pira dina wa lam lan ngertiya sapa sira anna li qiraatil qur'ani ing sak temene iku tetep kedue maca Al-Qur'an fadlan apa keutamaan aziman kang agung wa asaron lan bekas fi tanwiril qalbi ing dalem aweh cahaya ati kabiron tur gede kabiron kang gede qala dawuh Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati qiraatul qur'ani afdalu ibadati ummati utawi luweh utamane ibadah umat ingsun
qiraatul Qur'ani iku maca Al-Qur'an. Wa qala lan dawuh Aliyun sinten Imam Ali karamallahu wajhah, karoma muga-muga mulyakaken Allah sinten Allah wajahu ing wajahe Ali. Ngene jarene Imam Ali, man qara al-Qur'ana wa huwa qaimun fis sholati, man utawi sapane wong qaraah iku lamun maca sapa man al-Qur'ana ing Al-Qur'an, wa huwa hale utawi man qaimun iku wong kang jumeneng fis sholati ing dalem salate, kana mongko ana lahu iku tetep keduwe man bikuli harfin kelawan saben-saben huruf mi'atu hasanatin opo 100 kebaikan. Waman utawi sapane wong qaraah iku lamun maca sapa manhu ing Al-Qur'an, wa huwa hale utawi man qaidun iku wong kang lungguh fis sholati ing dalem salate, kana mongko ana lahu iku tetep keduwe man bikulli harfin kelawan saben-saben huruf khamsuna apa 50 hasanatan apane kebagusane. Waman utawi sapane wong qara'a iku lamun maca sapa manhu ing Al-Qur'an, wa huwa hale utawi man kharijus sholati iku ing dalem jabane salat, wa huwa hale utawi man ala taharatin iku ing atase suci, kana mongko ana lahu iku tetep keduwe man bikuli harfin kelawan saben-saben huruf khamsun wa isruna apa selawi hasanatan apane kebagusane. Basa moderne apa? Segemek apa segemi? Segemi. Basa Jawane selawi, selangkung, selangkung. Segemi. Lucu segemi. Berapa? Gemi. Waman qara'a waman utai sabane wong qara'a iku lamun maca sapa manhu ing Al-Qur'an, wa wa hale utai man ala ghairi taharatin iku tetep ing atase ora suci, kana mongko ana lahu iku tetep keduwe man bikuli harfin kelawan saben-saben huruf asru hasanatin apa 10 pira-pira kebaikan. Wa iyyaka lan wedya sapa sira ayakuna apa yen to ana hamuka apa wa iyyaka lan wedya sapa sira ayakuna ing yen to ana iya hamuka apa tujuan sira fi tilawatika ing dalem oleh maca sira maksuron iku karingkes alal iksari ing atase akeh minha saking tilawatik duna tadabburin ora renung-renung Al-Qur'an wa tartilin lan tartil Al-Qur'an. Wa alaika lan wajib ing atase sira idza talauta ing dalem nalikane maca sapa sira bitadabburi kelawan angen-angen wa fahmilan mahami. Wasta'in lan gawe tulung sapa sira ala dzalika ing atase mengkono-mengkono tadabbur lan faham bitartili kelawan maca Al-Qur'an tartil wa tarasulilan alon-alon. Wa ahdir lan nekaaken sapa sira fi qalbika ing dalem ati sira azamatal mutakallimi ing agunge zat kang ngomong subhanahu kelawan maha suci Allah. Wa annaka lan sak temene sira bena yadaihi ing dalem ngersane Allah takra'u maca sapa sira alaihi ing atase Allah kitabahu ing kitabe Allah alladzi kang amara kang perintah sinten Allah ka ing sira fihi ing dalem kitabahu wa naha lan nyegah sinten Allah ka ing sira wa wa'adha lan aweh mau idah sinten Allah ka ing sira
wa wasalan aweh wasiat sinten Allah ka ing sira wa kun lan ana sapa sira inda qiraati ayati tauhid ing dalem nalikane maca pira-pira ayat kang jelasaken tauhid wa tamjidi lan ayat kang jelasaken tamjid memuji mumtalian iku mumtalian iku penuh bil ijlali kelawan keagungan wa ta'zimi lan keagungan bil ijlali kelawan ngegungaken wa ta'zimi lan keagungan wa inda qiraati ayatil wa'dilan ing dalem nalikane maca pira-pira ayat janji wal wa'idilan ancaman mumtalian iku penuh kebek birrohbi kelawan seneng warrohbi lan wedi ancaman wa inda qiraati ayatil awamiri lan ing dalem nalikane maca pira-pira ayat kang jelasaken pira-pira perintah wa zawajiri lan pira-pira larangan syakiron iku syukur muktarifan tur ngaku-ngaku bitaksiri kelawan pepeko au mustaghfiron utawa iku wong kang njaluk sepuro aziman kang mantep aziman kang niat aziman kang niat ala tasmiri ing atase cancut tali wondo. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wayam bagi ayyakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz. Kita diberi wasiat oleh Imam Alawi Al-Haddad. Wasiatnya begini. Kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, sebaiknya punya wiritan membaca Al-Qur'anul Karim. Yang mana wiritan membaca Al-Qur'anul Karim itu kita baca secara istiqomah di siang hari dan di malam hari. Jangan sampai kita tidak punya wiritan membaca Al-Qur'an di siang hari dan malam hari, jangan sampai. Jangan sampai meninggalkan Al-Qur'an. Nih, paling minimal kita punya wiritan membaca Al-Qur'an dalam satu hari semalam itu adalah 1 juz. Berarti siang kita baca setengah juz, malamnya kita baca setengah juz. Jadi dalam satu hari semalam minimal kita sudah mendapatkan satu juz. Sehingga kalau satu hari satu malam kita dapat 1 juz, maka setiap bulan kita akan menghatamkan Al-Qur'an. Insya Allah kalau setengah juz saja kan setengah jam selesai ya, selesai. Insya Allah setengah jam selesai. Itu kalau setengah juz. Itu kalau nggak dibaca dengan tadabbur, dengan merenungkan. Kalau dibaca dengan tadabbur, ya lama sekali, lama. Makanya kita harus bisa mengatur waktu kita. Kapan kita membaca Al-Qur'an setengah juz tanpa tadabbur, dan kapan kita harus punya waktu untuk merenungkan Al-Qur'an. Biar kita itu satu hari satu malam dapat 1 juz. Soalnya kalau pakai tadabbur, tidak mungkin kita dapat 1 juz, tidak mungkin. Soalnya apa? Beliau Sayyidina Umar ibn Khattab membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Itu berapa surat Al-Baqarah itu? 2 juz setengah, hampir 2 juz setengah ya. Beliau Umar ibn Khattab membaca mulai dari Alif Lam Mim Al-Fatihah sampai akhir surat Al-Baqarah itu selama 12 tahun. Ya, bacaannya tentunya bitadabbur dan bilfahmi, merenungkan dan memahami Al-Qur'an. Makanya saya katakan tadi, kalau kita satu hari satu malam membaca Al-Qur'an 1 juz, pasti tidak ada tadabbur. Sayyidina Umar sing pandai sekali ya, membaca surat Al-Baqarah sampai 12
12 tahun. Ya bayangkan sampai 12 tahun. Padahal Sayyidina Umar cerdasnya bukan main. Lah kalau kita, woi orang kok cerdas ya, cek-cek gitu. Makanya apa itu kita harus punya punya jadwal sehingga kita bisa membaca Al-Qur'an bitadabbur dan bil cepet-cepet. Bil cepet-cepet. Harus punya. Jadi setengah jam di siang hari kita baca Al-Qur'an setengah juz. Ya wis. Apa itu dibaca. Kemudian setelah itu kita harus punya jadwal untuk membaca Al-Qur'an bitadabbur. Walaupun satu hari itu adalah 10 ayat, 10 ayat. Itu harus punya begitu. Saya begitu. Kalau baca Al-Qur'an saya begitu. Jadi satu hari itu tidak banyak-banyak. Yes. Satu juz atau berapa itu? Satu juz atau berapa? Tapi ada waktu khusus yang saya gunakan untuk membaca Al-Qur'an ma'a tafsiri, dengan tafsirnya. Jadi direnungkan. Nah, gitu. Ya, katanya Imam Alawi Al-Haddad paling tidak minimal setiap hari semalam kita bisa membaca satu juz. Ini tentunya biwari tadabbur. Kalau dengan tadabbur ya lama. Ya paling banyak itu 3 hari khatam sekali. Ini tambah batas. 3 hari khatam sekali. Soalnya setiap hari itu berarti 10 juz. 10 juz. Ini wis enggak ada merenungkan. Enggak merenungkan sebuah tok. Jadi setiap hari 10 juz. Nanti 3 hari khatam 1 kali. Ya luar biasa. Itu harus punya wiridan demikian. Kalau nggak bisa 3 hari khatam, paling tidak 1 minggu khatam. Kalau nggak bisa 1 minggu khatam, 10 hari khatam. Kalau 10 hari khatam, berarti 1 hari 1 malam 3 juz. Kalau nggak bisa, ya 15 hari khatam sekali. Berarti 1 bulan khatam 2 kali. Lah kalau 1 bulan khatam 2 kali, berarti 1 hari 1 malam 2 juz. Siangnya 1 hari, malamnya 1 hari. Nah ini agak ringan. Jadi 1 bulan khatam 2 kali ini agak ringan. Khatam 3 kali pun insya Allah agak ringan. Soalnya 1 hari 1 malam cuma 3 juz. Kalau tidak punya pekerjaan lain selain membaca Al-Qur'an, ya insya Allah 3 hari bisa khatam. Itu kalau orang yang memang hidupnya tidak punya pekerjaan khusus untuk membaca Al-Qur'an. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai tidak punya wiridan membaca Al-Qur'an. Siapapun. Lah bagaimana kalau orang petani bagaimana? Ya paling tidak dia setiap hari adalah membaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul huwallahu ahad 3 kali kan kata Rasulullah SAW padha khatam Al-Qur'an. Inilah umat Nabi Muhammad SAW. Soalnya 1 kali surat Al-Ikhlas itu pahalanya seluruh Quran, seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Dari Qul huwallahu ping pindho berarti ya padha 20 juz. Ping 3 padha mek 1 juz. Inilah rahman rahimnya Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Amal ibadahnya sedikit tapi pahalanya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya melihat situasi dan kondisi. Kalau kita minimal ya 1 juz. 1 juz. Wong tadi bagaimana? Ya minimal ya kalau ping 3. Karena ora sempat maca Al-Qur'an ya 10 Allah. Nek gak sempat wis maca selawat sing banyak-banyak. Kulo ora hafal. ora hafal. Ya maca selawat ning gone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena selawat itu luar biasa. Salat luar biasa. Jadi selawat itu yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah ya? Ini hebatnya salat kepada Rasul. Seorang ulama setinggi apapun itu semakin orang itu ulama, semakin orang itu adalah alim,
dia pasti semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa meninggalkan Rasulullah SAW, nggak bisa. Semakin orang itu alim, semakin ulama, dia pasti sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak membaca salat kepada Rasul. Ini pernah terjadi yang dulu pada zaman Imam Sya'rawi. Ngerti Imam Sya'rawi? Baru yang ahli tafsir, baru beliau meninggal baru tahun 1999 itu Imam Sya'rawi. Baru beliau punya tafsir yang ini berapa jilid sakmene, Pak. Sekitar 3 juta atau berapa harga tafsirnya. Itu punya cerita begini. Ini orang alim ya, semakin alim pasti dekat dengan Rasulullah SAW. Ketika itu di Mesir itu ada perkumpulan para ulama. Kita nggak tanya lagi ulamanya Mesir bagaimana, jos ya. Ulamanya Mesir jos, orang ulama acak-acak jos. Ulama Mesir. Kita tahu ulama Mesir, dulu kitabnya Mesir ora karu-karuan. Wis nggak bisa nggak usah ditanya. Ulama sampai nggak usah ditanya kalau di Mesir itu. Ulamanya sundul langit ya mune. Ulama Mesir, ada perkumpulan ulama Mesir membahas tentang suatu masalah. Nah ketika itu di dalam musyawarah itu dipimpin oleh seorang ulama, tentunya yang paling hebat. Sing mimpin tentunya yang paling hebat, dipimpin yang paling hebat. Ada satu masalah diajukan, dijawab, bisa dijawab. Satu masalah diajukan, dijawab. Kemudian pas mau habis musyawarah itu Imam Sya'rawi angkat tangan. Imam Sya'rawi. Sing masya Allah luar biasa Imam Sya'rawi. Terkenal walinya Allah mulai sejak muda. Imam Sya'rawi angkat tangan, angkat tangan. Tanya, di mana bekas air mandinya jenazahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah kan dimandikan ketika beliau meninggal. Aslinya Rasulullah nggak meninggal, tapi bahasanya tetap meninggal. Rafiqul A'la itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam Fathul Mu'in bahasanya Rafiqul A'la. Jadi di mana air bekas mandi jenazahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kaget. Yang mimpin musyawarah ulama sedunia itu kaget. Pertanyaan model apa? Tidak pernah ada pertanyaan begini. Tidak bisa menjawab. Tunggu sampai besok. Soalnya tidak bisa menjawab. Ini kita purauno. Ini kita tidak ada. Tunggu sampai besok. Beneran. Beliau yang memimpin ini pulang, langsung beliau perpustakaannya di rumah langsung dibuka, masuk perpustakaan, mulai dari beberapa jam dibuka tidak nemu. Kemudian dia sadar, nggak ada jawabannya, tidak ada. Beliau masuk kamar membaca sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang semakin alim semakin dekat dengan Rasulullah. Nggak tahu jawabannya, minta apa itu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu membaca sholawat sebanyak-banyaknya sebelum beliau tidur di kamar. Kemudian membaca sholawat mulai dari mau tidur sampai ketiduran. Sampai membaca sholawat. Pas tidur mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi ketemu Rasulullah bersama dengan seorang pemuda yang membawa kendil. Seorang pemuda yang membawa kendil, ngerti kendil? Kayak tempat air gitu. Ulama tadi yang mimpin tadi tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, lah ini hebatnya ulama. Jadi tambah dekat dengan Rasul. Semakin orang itu alim, semakin banyak membaca sholat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tanya, ya Rasulullah, di manakah air bekas mandinya jenazahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Paham ya? Maka Rasulullah ketika dikasih pertanyaan itu, Rasulullah bilang kepada ulama tadi, tanyalah kepada seorang pemuda yang bersama saya. Tanyalah kepada seorang pemuda bersama saya. Di mana? Langsung dikasih tahu. Air bekas mandinya Rasulullah SAW itu disedot oleh matahari. Jadi Allah memerintahkan matahari untuk menyedot sampai ke atas, ke awan, jadi awan. Kemudian awan diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan air mandinya Rasulullah. Kemudian dijatuhkan lagi, berarti hujan. Dimanapun tempat
yang kena tetesan air mandinya bekas Rasulullah SAW pasti jadi masjid. Pasti jadi masjid. Orang masjid-masjid di dunia ini berarti dulunya pernah ketetesan air mandinya jenazahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari ulama setelah mimpi tadi bangun, sewenang tuh. Soalnya apa? Mendapatkan jawaban. Nah, mendapat jawaban, kemudian paginya kumpul lagi. Ulama seluruh dunia kumpul lagi. Soalnya apa? Ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Wah, kumpul lagi. Kemudian Imam Sa'rawi diam saja. Padahal beliau yang tanya Imam Sa'rawi diam saja, meneng. Kemudian apa itu ulama tadi manggil Imam Sa'rawi. Kenapa kamu yang tanya tapi kok malah nyantai-nyantai saja? Apakah kamu nggak pengen tahu jawabannya? Nah, katanya ulama tadi. Saya sudah tahu jawabannya. Apa? Ra'aita fil manam, kamu lihat, kamu kan tadi malam apa itu mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dengan seorang pemuda dan kamu dikasih jawaban tentang air mandinya Rasulullah oleh pemuda tersebut. Wallahi, pemuda itu adalah saya. Wah, Imam Sa'rawi, hebatnya Imam Sa'rawi. Pemuda itu adalah saya. Itu Imam Sa'rawi. Masya Allah. Semakin ulama, semakin alim pasti dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kan banyak video beredar itu tentang mau meninggalnya Imam Sa'rawi. Masya Allah. Mau meninggalnya Imam Sa'rawi. Banyak kan video beredar di YouTube. Mau meninggalnya Imam Sa'rawi. Imam Sa'rawi kan apa itu sakit keras. Beliau mau meninggal. Beliau ditaruh di apa itu di kamarnya, minta di kamar. Nah itu ada dokter spesialis pribadi ya, ulama besar. Karena mantri ngono wae tak mau. Itu celana mantri ngono wae. Celana mantri Pak sapa sih? Pak sapa iki? Rafiq ngono wis. Pak Rafiq ya. Digorono wae. Imam Sa'rawi punya dokter pribadi ulama besar. Masya Allah. Hebatnya bukan main Imam Sa'rawi. Pas waktu beliau mau meninggal ditaruh di kamar, keluarganya semuanya kumpul, tambah disuruh keluar sama Imam Sa'rawi. Ruh, bahasanya kayak Syekh Muhammad Ismail Fatih. Ruh, semuanya keluar. Kemudian Imam Sa'rawi apa itu setelah keluar Imam Sa'rawi membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Bukan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berarti Imam Sa'rawi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Langsung meninggal Imam Sa'rawi. Itu divideokan kan ya. Berarti keluarganya kan mengintip dari kamarnya, dilihat bagaimana Imam Sa'rawi. Ternyata begitu mau meninggal didatangi oleh Rasulullah SAW. Paham ya? Iku ulama mati. Aku mendatangi sapa? Masya Allah. Kita harus banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Baca sholawat yang banyak kepada Rasulullah. Pokoknya insya Allah yang membaca sholawat banyak kepada Rasul, insya Allah mau meninggal itu pasti didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak membaca sholat kepada Rasul. Jangan sampai ditinggal. Paling tidak 1 hari 1000 kali. Semakin banyak orang itu akan semakin apa itu hidupnya insya Allah pasti bahagia. Soalnya miftahul hayah as-shalah ala Rasulullah SAW. Kunci kehidupan di dunia ini adalah membaca sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa sampai kalau nggak membaca sholat kepada Rasulullah SAW. Itulah apa itu sholat kepada Rasul. Dan itu adalah seorang ulama. Semakin dia itu ulama, maka semakin dia dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Nah itu ceritanya Imam Sa'rawi mbak ulama. Ngono Imam Sa'rawi. Karena tafsirnya kan terkenal di dunia. Kalau Imam Ibnu Katsir adalah bapaknya ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir itu. Kan ada tafsir Ibnu Katsir itu bapaknya tafsir. Kalau Imam Sa'rawi adalah apa itu grandmasternya ahli tafsir. Mbahi ahli tafsir. Kalau Imam Ibnu Katsir itu apa ahli tafsir, Imam Sa'rawi mbahi ahli tafsir. Ora karo-karuan. Wong kan modele. Wong kan ngireng ya, ngireng cimbrok aja. Hebat banget. Imam Sa'rawi tauhidnya luar biasa. Kata-kata tauhidnya kan luar biasa. Itu Imam Sa'rawi. Salah satu tauhidnya kan begini. Kamu bisa tenang
ketika naik bis. Padahal kamu nggak tahu supirnya. Kamu ketika naik bis kenal supirnya apa enggak? Enggak kenal. Tapi kamu bisa naik bis, bisa tiduran. Bisa tiduran. Padahal nggak kenal kamu siapa supirnya. Kamu bisa tenang ketika naik pesawat. Padahal kamu nggak kenal pilotnya. Nggak kenal pilotnya ini mabuk apa enggak kan kamu nggak tahu. Tapi bisa nyantai-nyantai naik pesawat. Tapi kenapa kamu nggak bisa tenang ketika hidup di dunia dan kamu sudah tahu yang mengatur dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, paham ya? Makanya nggak usah dipikir di dunia ini. Lewat nikah kan. rasa sedih. Lewat nikah nikah dipikir mendino. Oh, tambah kuru awal. Tabakur. Imam Syafi'i itu. Kamu sudah tahu di dunia ini yang ngatur adalah Allah. Kenapa kau masih sedih? Paham ya? Makanya orang itu kalau punya tauhid tinggi, dia punya kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan sedih. Paham ya? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Lah ini. Karena HP hilang saya sedih. Tahu sih. Ecek-ecek itu. Tahu itu ecek-ecek itu. Makanya harus latihan nih, guys. Semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada di dunia ini kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dites sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imammu sepiro. Dites karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mulai sekarang tidak usah sedih. Bagaimana kata Allah dalam Al-Quran? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Nah itu kan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh aku akan menguji kepada kalian. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji apa? Diuji kurang harta. Kadang-kadang pertaniannya macet. Kadang-kadang ada yang meninggal. Sehatannya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk HP hilang, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ngono wis tauhid tinggi wis ora mikir. Duit hilang berarti bukan milik saya. Ngono kan. Kalau tauhid tinggi kan begitu. HP hilang berarti disuruh sedekah secara rahasia. Ngono. Makanya enggak usah dipikir. Enggak usah mikir terus, enggak usah dipikir. Itulah seorang ulama. Makanya kita harus memperbanyak wiridan, harus punya wiridan. Paling tidak satu hari yaitu 1 juz Al-Quran. Kemudian ditambah sholawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ditinggalkan setiap hari. Ada kan dalam hadis Rasulullah, 1 kali sholawat dibalas 10 oleh Allah, 10 dibalas 100, 100 dibalas 1000, 1000 wajibat alaih jannah, wajib masuk surga. Itu kalau membaca sholawat 1000 kali. Wes, itu hadis Rasulullah SAW mesti mlebu swarga. Bagaimana? Tapi harus direnungkan, membaca sholat kepada Rasul harus dalam rangka cinta kepada Rasul SAW. Diimbangi dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kehidupan akan baik-baik saja kalau banyak membaca sholat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita pusing, kembali kepada Rasulullah SAW. Baca sholawat yang banyak. Nanti langsung hatiku cemerlang. Pusing, tapi hilang enggak pusing. Langsung wudu di kamar, mau sholat kepada Rasulullah SAW. Kemarin setelah itu 1000 kali. Kemarin setelah itu, tak apa-apa, tapi hilang. Itu baca sholawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar ya. Dulu saya juga pernah HP dulu saya punya HP juga pernah dicuri sama orang. Saya dulu punya HP Sony Ericsson. HP dulu Sony Ericsson. HP dulu kan Sony Ericsson sing kelas tinggi nggak saya. Harganya 1 juta berapa ya? Harganya 950. Dulu itu kalau sekarang kan sudah banyak 950 dulu kan dulu mondok itu 1 minggu itu masih urunan 7.000
dulu ketika saya mondok, saya punya HP juga dicuri orang. Aku ya biasa enjarno HP ya. Tekun neh ngono. Wis antene takdire Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngono. Ayo ngetes keimanan. Jadi ada banyak dalam Al-Qur'an. Kamu ketika mengatakan iman kepada Allah, jangan kamu langsung nyantai-nyantai, kata Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan saya uji seberat-berat. Pasti akan saya uji. Kalau kamu mengatakan iman, pasti akan saya uji. Makanya banyak orang yang beriman, apalagi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Nah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira kamu akan masuk surga. Jangan kamu mengira akan masuk surga. Sebelum kamu akan diuji oleh Allah seperti orang-orang sebelum kalian. Bagaimana sahabat Rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ada dulu zaman sebelum Rasulullah SAW seorang yang beriman, kepalanya disigar oleh apa itu? Disigar oleh musuhnya. Tetap Allah. Bagaimana sahabat Bilal tetap Allah diuji. Wah, itu orang yang beriman. Semakin orang itu tinggi imannya, maka semakin besar ujiannya. Soalnya apa itu? Koyok ibaratnya koyok pohon, semakin tinggi akan semakin diterpa oleh angin. Paham ya? Pohon semakin tinggi, anginnya semakin banyak di atasnya. Banyak ujiannya. Lalu yang pohon pendek suket orang keterangin, orang keterangin. Soalnya nggone dita-itau uang. Tapi nek semakin orang itu imannya tinggi, akan semakin mendapatkan ujian yang besar dari Allah SWT. Soalnya apa? Nanti balasannya lebih besar. Balasannya lebih besar di hadapan Allah SWT. Sinten pundi, Bu? Ini semangan niwak kakak beb agung kurami kali kulon niku lho. Lah nggih anu nek. Niku sama datok niku. Napa? Sing datok niku mati. Lah anu nggih mboten ngertos. Niku kapuran niku nek anune ikan bakar gitu le. Nggih. Niku warung niku bodol kapur. Daerah mriku. Nggih Jaksan. Mboten ngertos. Jaksan niku ning Meruan. Nggih. Nggih mantun. Terus. Alhamdulillah. Kayak pakai masuk. Anak nggak ada Facebook anak. Orang tua cek kuyan be anak. Terus anna li qiraatil Quran fadlan aziman. Perlu kita ketahui bahwasanya membaca Al-Qur'an itu adalah ada keutamaan yang sangat besar sekali dan bisa memberi pengaruh dalam hati, memberi cahaya dalam hati. Bagaimana Rasulullah SAW beliau mengatakan afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Maka minimal sehari semalam kita membaca Al-Quran satu juz. Minimal. Jadi dalam 1 bulan kita khatam 1 kali. Beliau Imam Ali mengatakan bahwasanya man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fis sholati. Nah ini Imam Sayyidina Ali, kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia itu berdiri di dalam sholat. Jadi ketika sholat sambil berdiri, kemudian dia membaca surat Al-Quran. Setelah Fatihah kan membaca surat Al-Quran. Maka kata Imam Ali loh ya ini, bukan kata Rasulullah, kata Imam Ali. Tapi ini adalah masalah gaib. Soalnya pahala itu yang tahu adalah Allah dan Rasulnya. Lah Imam Ali kok mengatakan pasti beliau pernah dengar dari Rasulullah SAW. Yang gaib itu yang tahu hanya Allah dan Rasulnya kalau dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Imam Ali nggak tahu gaib.
Lah kok dia bilang mengatakan apa itu barang siapa yang baca Al-Qur'an ketika dalam keadaan sholat sambil berdiri, maka setiap huruf 100 kebaikan. Berarti dia pasti pernah mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam ilmu hadisnya demikian. Namanya hadis mauquf. Namanya kan hadis mauquf, ma'udhifa ila sahabat. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada sahabat itu namanya hadis mauquf. Nek kepada Rasulullah namanya hadis marfu. Nek kepada tabi'in namanya hadis maktub. Ini loh, pada tabi'in. Ya, itu apa itu istilah-istilah dalam ilmu hadis. Lah Imam Ali beliau mengatakan demikian, ini padahal masalah gaib, maka beliau pasti pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin Imam Ali berkata gaib kalau tidak pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan hadis malam Jumat apa itu 15 Ramadan itu gaib. Hadisnya hadisnya kan huwat. Katanya Imam Ibnu Jauzi hadisnya huwat. Hadis huwat apa? Hadis palsu. Hadis palsu malam Jumat tanggal 15 Ramadan kata Imam Ibnu Jauzi itu hadisun huwat. Hadis apa? Huwat, hadis palsu maudhu. Hadis maudhu. Jadi yang maudhu itu berarti bukan hadis, perkataannya orang biasa kemudian dikatakan hadis. Itu maudhu namanya, palsu, hadis huwat. Hadis huwat. Ini saya ki Ustaz Zulkifli bingung deh. Yang Facebook kan banyak orang itu kiamat kan. Orang itu kiamat. Kiamatnya ditunda kan. Kiamatnya ditunda. Aku ngenteni dukun ora teko-teko ta. Dukun asap to. Dukun. Malah sampai ono nyanyiyane iku. Wong Madura iku ya. Ya sampai ning gone wong Madura. Madura iku ya nyanyi iku. Kiamat atundu. Ya, ndak jadi apa? Tunda iya. Kok beda kiamat tunda jare. Kalau gitu paling ngrungokno iku bingung deh. Ya ngece aku iya. Waman qara'u wa qaitun fis shalah kana lahu bi kulli harfin khamsuna hasanah. Siapa yang baca Al-Qur'an kemudian dia dalam keadaan sholat sambil duduk, berarti sholat sunnah atau sholat wajib dia nggak bisa berdiri setiap satu huruf 50 kebaikan. Sambil berdiri setiap satu huruf 100 kebaikan. Siapa yang baca Al-Qur'an di luar sholat dalam keadaan suci, berarti punya wudu, nggak sholat, baca Al-Qur'an dalam keadaan suci, setiap satu huruf 25 kebaikan. 25 kebaikan. Dan siapa yang baca Al-Qur'an di luar sholat dan tidak punya wudu, maka setiap huruf 10 kebaikan. 10 kebaikan. Ini dawuhnya Imam Ali radhiyallahu anhu. Ini hadis apa itu namanya hadis mauquf. Ini adalah masalah gaib. Lah Imam Ali nggak mungkin berani mengatakan gaib kalau beliau tidak pernah mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna la yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna la yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.